Teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ketika kita sakit asam lambung itu satu-satunya cara untuk sembuh adalah minum obat? Coba nanti teman-teman tolong komentar ya, dikomentarin video ini pendapat teman-teman bagaimana. Nanti kita sharing bareng-bareng. Nah, kalau menurut saya tidak. Nah, jadi obat itu bukan satu-satunya cara ataupun metode untuk kita bisa sembuh dari asam lambung, GERD, dan anxiety disorder. Jadi seperti yang saya sampaikan teman-teman ya, ketika kita sakit asam lambung, GERD, dan anxiety, kita harus tahu penyebabnya apa dulu. Pada waktu kita sakit itu penyebabnya apa. Tetapi yang paling sering terjadi, penyebab orang mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety disorder itu pertama, karena makanan. Kedua, karena pikiran. Ketiga, karena pola hidup. Nah, jadi teman-teman nanti bisa ini ya, ketahui ya, pola makan misalkan nih. Kenapa ya saya kok sakit asam lambung? Pola makan saya apa salah? Misalkan seperti itu. Jadi teman-teman harus introspeksi. Contoh, oh iya saya suka makan terlambat misalkan. Oh iya saya suka banget dengan makan pedas misalkan. Oh iya saya suka banget makan coklat berlebihan misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu ya masing-masing pola makan misalnya seperti itu ya, kita analisa. Pola hidup misalkan nggak pernah olahraga, terus kemudian juga eh, apa ya, terlalu sering berbaring aja gitu loh, jarang bergerak seperti itu, suka begadang misalkan. Terus kemudian pola pikir, suka stres, suka apa ya, kalau misalkan ada masalah suka dipendam-pendam sendiri misalkan seperti itu. Jadi dari tiga hal ini harus kita analisa teman-teman. Jadi nanti kalau kita sudah tahu masalah masing-masingnya, pola makan, pola pikir, pola hidup, baru kita perbaiki. Setelah kita perbaiki pelan-pelan, ya kalau memang ada keluhan-keluhan fisik, misalkan nih jantung berdebar, nanti ada sesak napas, perut nyeri, perut kembung nyeri, mual muntah, misalkan keliengan dan sebagainya, boleh kita ikhtiari dengan menggunakan obat, kita ikhtiar dengan menggunakan herbal, boleh. Jadi sekali lagi saya sampaikan ya, obat ataupun herbal itu bukan satu-satunya untuk penyembuhan. Ya, teman-teman minum obat sebanyak apapun lah, katakanlah dengan jenis apapun. Kalau kalian ini nggak merubah pola hidupnya, pola makannya, pola pikirnya, ya nggak sembuh-sembuh gitu loh. Banyak contohnya itu banyak. Makanya seringkali seseorang sakit asam lambung itu nanti variasi sembuhnya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang kayak gitu. Itu tergantung orangnya. Bisa nggak tadi menjaga pola makannya, pola pikirnya, pola hidupnya gitu. Jadi kalau yang disampaikan sahabat kita ini katanya sebuah madu, semua herbal sudah pernah dicoba tetapi belum sembuh. Coba diintrospeksi diri ya. Mulai dari pola makannya, pola pikirnya, pola hidupnya kayak gitu. Karena memang herbal ataupun obat itu bukan satu-satunya untuk menyembuhkan. Gitu ya. Itu adalah ikhtiar sebagai bentuk ikhtiar ataupun inilah apa namanya itu, faktor pendukung gitu loh ya, faktor pendukung. Nanti kalau kita pola makan, pola pikir, pola hidupnya sudah kita perbaiki, kita minum obat, kita minum herbal, insya Allah nanti segera membaik seperti itu. Jadi jangan disalahartikan gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman hanya mengandalkan obat, minum obat terus gitu, tetapi teman-teman ini tidak merubah pola makan, misalkan tetap suka makan pedas, tetap suka makan yang instan-instan, tetap suka makan yang coklat tidak memantang misalkan kayak gitu, ya nggak sembuh-sembuh, sama aja gitu ya. Tetapi sekali lagi, ketika teman-teman mengevaluasi pola makan, pola pikir, pola hidup tanpa biasanya loh ya, tanpa minum obat pun biasanya nanti teman-teman malah bisa sembuh. Tetapi meskipun teman-teman minum obat, minum herbal yang bagus misalkan, tetapi pola makan, pola pikir, pola hidup tidak diperhatikan, tidak diperbaiki, ya nggak sembuh-sembuh. Nah, itu gitu ya. Itu mungkin teman-teman semoga bisa paham lah ya dengan apa yang saya sampaikan kayak gitu. Nanti jangan lupa untuk sahabat semuanya yang ada keluhan asam lambung, GERD, anxiety disorder, boleh banget teman-teman ikhtiar pakai ini, diminum sehari 2 kali, 2 sampai 3 sendok makan. Nanti bisa didapatkan di pojok kiri bawah di keranjang kuning ya. Oke, itu aja. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.